warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Wahyuning Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya. Sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok adalah media. Lewat pemberitaan yang terus-menerus disebarkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dalam mendelegitimasi dan memarginalkan kelompok lain. Nah, yang kedua yaitu pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Analisis van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor atau bisa seseorang atau kelompok ditampilkan dalam pemberitaan yang dilihat dari dua pusat perhatian sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengeluaran atau exclusion. Apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tersebut. Katakanlah dalam berita mengenai perkosaan, apakah wanita dan laki-laki ditampilkan secara utuh ataukah ada pihak yang dikeluarkan dari teks? Katakanlah kalau misalnya laki-laki dikeluarkan dari teks, maka pemahaman yang muncul adalah bukan laki-laki yang salah. Perkosaan itu adalah masalah wanita itu sendiri, merekalah yang menjadi penyebab sehingga diperkosa. Jadi, exclusion itu sendiri berhubungan dengan pertanyaan bagaimana proses suatu kelompok dikeluarkan dari teks pemberitaan. Ya, yang kedua yaitu proses pemasukan atau inclusion. Inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan. Nah, penjelasan pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen secara rinci dapat dilihat pada slide selanjutnya. Nah, pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen yang pertama yaitu exclusion. Ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor atau seorang atau kelompok dikeluarkan dalam pembicaraan, diantaranya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasifasi. Exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya ini adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya, misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Nah, di sini ada satu kalimat yaitu tapi ada yang aktif dan pasif. Yang pertama yang aktif. Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas, dan yang itu tadi yang aktif. Nah, yang pasif, seseorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. Dalam kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif di sini. Aktor pelaku atau polisi disajikan dalam teks pemberitaan, sebab yang lebih dipertimbangkan dalam pemberitaan adalah objek, korban penembakan. Apa akibat buruk daripada kalimat semacam ini? Pertama, aktor atau pelaku hilang dalam pemberitaan. Wartawan dan khalayak pembaca lebih memperhatikan dan tertarik untuk melihat korban daripada pelaku. Nah, yang kedua yaitu nominalisasi. Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja atau verba menjadi kata benda, yaitu nomina. Umumnya dilakukan dengan memberikan imbuhan P dan an. P dan an. Kenapa nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subjek dalam pemberitaan? Ini ada hubungannya dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif yang selalu berbentuk kata kerja yang menunjuk pada apa yang dilakukan atau proses oleh subjek. Kalau dipakai kata menembak selalu membutuhkan dua aktor, yakni siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal tersebut harus ada dalam kalimat agar ia bisa berbunyi dan mempunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak membutuhkan subjek karena ia bisa hadir mandiri dalam kalimat. Kata penembakan tidak membutuhkan kehadiran subjek. Ia bisa hadir untuk menerangkan mahasiswa yang meninggal. Misalnya, dalam contoh kalimat berikut ini. Yang verba, polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Nah, kalimat
nominalisasinya seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi. Nominalisasi tidak membutuhkan subjek karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Nah, yang ketiga yaitu penggantian anak kalimat. Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor atau polisi bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. Nah, yang B yaitu inclusion. Yang pertama, diferensiasi dan indiferensiasi. Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Hadirnya inclusion, peristiwa atau kelompok lain selain yang diberitakan itu menurut Van Leeuwen bisa menjadi penanda yang baik. Bagaimana suatu kelompok atau peristiwa direpresentasikan dalam teks, misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Yang indiferensiasi, buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok, dan yang diferensiasi, buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Dalam kalimat pertama jelas dikatakan para buruh mogok, sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta mengenai direksi yang menawarkan jalan damai kepada para buruh. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap pekerja dengan para direksi. Teks ini memarginalkan posisi buruh dengan menampilkan seakan para buruh ngotot mogok. Di lain pihak ditampilkan direksi perusahaan yang lebih manusiawi dengan menawarkan perundingan. Nah, yang kedua yaitu objektivasi abstraksi. Nah, elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret, ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi, misalnya antara kalimat dengan objektivasi dengan abstraksi berikut. Yang pertama, objektivasi. PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan, dan yang abstraksi, PKI telah berulang kali melakukan pemberontakan. Yang ketiga yaitu nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor atau seseorang kelompok atau mengenai suatu permasalahan, sering kali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori ini sebetulnya tidak penting karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak. Bandingkan misalnya 2 kalimat berikut. Yang pertama yaitu nominasi. Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang, dan yang kategorisasi, seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Kedua kalimat tersebut artinya sama, yakni ada seorang laki-laki yang membawa obat-obatan terlarang dan ditangkap oleh polisi karena membawa obat-obatan terlarang. Pemberian kategori berkulit hitam sama sekali tidak merupakan tambahan informasi yang berguna siapa sebetulnya laki-laki itu. Yang keempat yaitu nominasi identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Misalnya pada contoh berikut ini. Yang pertama yaitu nominasi. Seorang wanita ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Dan yang identifikasi, seseorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Nah, yang ketiga yaitu 5 determinasi interdeminasi. Dalam pemberitaan seringkali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tapi seringkali juga tidak jelas atau anonim. Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa juga karena ada ketakutan struktural kalau kategori yang jelas dari seorang aktor sosial tersebut disebut dalam teks. Nah, yang keenam yaitu asimilasi individualisasi. Nah, di sini
Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor sosial yang diberitakan ditujukan dengan jelas kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Misalnya, dalam suatu demonstrasi mahasiswa di Jalan Candana yang menuntut Soeharto diadili. Dalam demonstrasi itu, Adi seorang mahasiswa tertembak oleh polisi yang bernama Parman. Peristiwa itu dapat diberitakan dengan menyebut kategori mahasiswa dan polisi itu secara jelas, dan dapat juga diberitakan kumpulan atau mahasiswa dan polisi sebagai berikut. Yang pertama, individualisasi. Adi, mahasiswa Trisakti, tewas ditembak paman seorang polisi dalam di Cendana kemarin. Dan yang asimilasi, yaitu mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Kalimat pertama adalah bentuk individualisasi karena di sana kategori mahasiswa disebut secara jelas. Kalaupun misalnya tidak disebut dalam teks, berita tetaplah menegaskan bahwa yang meninggal dalam demonstrasi tersebut adalah salah satu seorang mahasiswa. Hal ini berbeda dibandingkan kalimat kedua. Dalam bentuk asimilasi, dalam kalimat ini tidak disebut Adi atau mahasiswa yang meninggal, tetapi yang diacu adalah komunitas yang bernama mahasiswa. Demikian juga dengan paman, yang disebut adalah polisi. Memang benar, Adi adalah mahasiswa dari paman adalah polisi, tetapi dengan membentuk kalimat dalam bentuk asimilasi, kesan yang ditangkap khalayak menjadi berbeda. Nah, yang ketujuh yaitu asosiasi disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar? Itu adalah proses yang seringkali terjadi dan tanpa kita sadari. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Kerangka analisis Theo van Leeuwen ini dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita. Van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van Leeuwen amat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor atau seseorang atau kelompok dalam pemberitaan. Menurut Van Leeuwen, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Yang pertama yaitu eksklusi. Apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan? Dan yang kedua yaitu inklusi. Bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan? Nah, sekarang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.